bentuk kinerja nyata Badan Advokasi Indonesia dalam membantu pemulangan pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan di luar negeri. Dalam hal ini BP2MI mengundang perihal penandatanganan nota kesepahaman, pencegahan ekstra. Agar pekerja migran Indonesia terbebas dari eksploitasi dan bersatu untuk memerangi sindikat perdagangan orang. Simak video selengkapnya. Banyak perdagangan orang bisa yang bekerja di luar negeri, termasuk yang di daratan Cina. Ya, nomor 3, nomor 2 itu kan daratan Cina. Hong Kong, Taiwan. Berapa yang kerja di Hong Kong? 882.000. Sekian Taiwan, daratan Cina 922.000. Total 2 negara daratan Cina itu orang kita yang kerja di sana 1.800.000. Muncul narasinya, usir tenaga kerja asing Cina dari Morowali dan Indonesia. Orang Cina marah, usir orang Indonesia dari Hong Kong dan Taiwan, mampus itu. Ini penting, data. Karena saya yakin pemerintah dan negara-negara tidak bodoh. Mereka memiliki aturan yang ketat bagaimana tenaga kerja asing masuk ke negara mereka. Ada sebuah aturan yang mengikat, ada sebuah perjanjian yang mengatur bahwa kadang-kala ada ilegal. Tadi ilegal itu kita bayarkan. Tadi kalau data 4,7 ya 37 yang resmi 9 juta data World Bank, berarti asumsinya ada 4,5 juta orang Indonesia yang tersebar kurang lebih di 150 negara yang diduga unprosedural atau ilegal. Ya. Itu gambaran bagaimana kita sedang dihadapkan pada situasi yang serius. Makanya alhamdulillah setelah saya menghadap Presiden tanggal 30, Presiden langsung perintahkan Pak Kapolri, ya, yang awalnya gugus tugas ketua hariannya Menteri PPA, langsung Pak Presiden menugaskan Pak Kapolri sebagai ketua harian gugus tugas, langsung gerak. Terasa kan di daerah Bapak Ibu sekalian, Polda, Polres bergerak pencegahan gangguan per hari ini hanya dalam waktu 2 minggu, dan penangkapan calon-calon. Ini membenarkan pendapat saya sejak awal. Dalam beberapa forum pertemuan di hadapan para menteri, pimpinan lembaga, saya katakan nggak sulit kok untuk mencegah anak-anak bangsa kita agar tidak dijual ke luar negeri. Nggak susah kok untuk menangkap calon-calon di lapangan, bahkan tidak susah untuk menangkap dan memenjarakan para bandar-bandar, para sindikat, para penjahat itu. Nggak mudah. Apa nggak sulit? Yang penting kemauan. Apakah kita mau setia dengan Republik Merah Putih, ataukah kita menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri? Ternyata bisa. Mudah-mudahan tidak selesai pada tingkat calon, tapi bandar-bandar, tekong-tekong yang berpesta pora dengan uang yang sangat besar dari hasil kejahatan memperjualbelikan saudara-saudara kita segera mendapatkan ganjaran melalui proses hukum yang adil bagi para korban. Usai Kepala BP2MI Beni Ramdhani memaparkan tentang pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara, Ketua Umum Badan Advokasi Indonesia Ridwan Abdullah SH menandatangani nota kesepahaman, guna meningkatkan pencegahan pekerja migran Indonesia dari calo-calo atau sindikat, didampingi oleh Ketua Badan Advokasi Indonesia DPD DKI Jakarta Nurdin Aliandi beserta jajarannya. Tentunya ini semua berkat gagasan Ketua Umum Badan Advokasi Indonesia Ridwan Abdullah SH, yang telah membimbing dan membina anggotanya dalam berorganisasi. Masalah-masalah tindak pidana perdagangan orang. Nah, dulu ini agak tersendat-sendat, mafianya banyak. Sehingga pada tanggal 30 Mei, Presiden memanggil saya, Pak Beni Ramdhani, Pak Kapolri, Panglima, dan yang lain-lain, memberi arahan agar tidak terlalu banyak berdebat, berteori, harus ditindak secepatnya. Dan saya sekarang ingin menyampaikan laporan hasil tindakan dalam 2 minggu terakhir sesudah Presiden memberikan arahan kepada kami tanggal 30 Mei begini. Kita memberi apresiasi kepada BP2MI dan khususnya Polri yang telah melakukan langkah cepat dan produktif sejak mendapat arahan dari Presiden pada rapat terbatas kabinet 30 Mei 2020. Ini sebagian dari data tindakan Polri yang bagus. Sejak tanggal 5 sampai dengan 13 Juni saja sudah ditindak sebanyak 244 kasus perdagangan orang dan kejahatan perlindungan
PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi kejahatannya itu perdagangan orang dan kejahatan perlindungan terhadap PMI. Nah, jumlahnya begini, perdagangan manusia yang sudah ditangani sebanyak 180 kasus itu dalam 1 minggu saja, tanggal 5 sampai 13 Juni. Kejahatan perlindungan PMI sebanyak 64 kasus. Jumlah tersangka sekarang ini ada 284 orang. Jumlah korban 1006 orang. 36 kasus masih dalam penyidikan, 176 kasus sudah penyidikan. Ini tanggal 5 sampai 13. Nah, 3 wilayah yang terbanyak kasus